Baik, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Selamat malam Pak Ari, Pak Jimmy. Terima kasih atas waktunya, di mana sesuai dengan kesepakatan kita, kalau malam ini kita akan memulai dengan kucing kita, dan sebelumnya kita akan mengawalinya dalam doa, dan izinkan saya memimpin doa ini ya. Baik, berdoa mulai. Bapa di surga, Bapa yang Maha Mulia dan Maha Kasih, padamu Tuhan, pada kesempatan yang malam ini, di mana kami bertiga akan melakukan kegiatan kita, namun sebelumnya kami mohon tuntunan daripada Engkau ya Tuhan. Kiranya dapat mengampuni salah dan dosa kami yang banyak ya Tuhan. Haleluya. Amin. Baik. Baik, teman-teman, kita akan langsung mulai dengan coaching kita, dan perkenalkan pada kasus pertama ini ada 3 peran, yaitu saya sendiri sebagai pengamat, lalu Kak Into sebagai coach, dan Jimmy sebagai coach. Baik, kita dapat mulai dari kasus yang pertama ya. Baik, selamat malam Pak Into. Selamat malam Pak Ari. Baik, Pak Into, ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak Into? Oke, terima kasih Pak Ari sudah mau membantu saya, dan malam ini saya ingin Pak Ari bisa membantu saya, mengamati saya dalam percakapan ini untuk bisa melihat seberapa bagus, seberapa baiknya saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti kepada lawan bicara saya atau coach saya nanti sebentar Pak Jimmy ini. Jadi mohon bantuannya Pak Arya untuk bisa melihat bagaimana saya mampu untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke, baik ya. Baik, pertanyaan berbobot yang ingin dikembangkan. Oke, lalu kira-kira bagian mana yang nanti Pak Into ingin untuk saya amati? Ya, terima kasih Pak Ari. Untuk bagian ini saya ingin nanti ketika Pak Ari bisa bantu melihat ketika saya merespon jawaban dari coach saya nanti dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, pertanyaan umpan balik ke seperti apa yang sekiranya itu bisa lebih menggali lagi informasi yang bisa saya dapatkan dari coach saya. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, berikut bagaimana penilaian Pak Into sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian Pak Into-nya bagaimana? Bagi saya penilaian ini bisa membantu saya dalam saya memperoleh informasi lebih baik supaya saya bisa merancang pembelajaran entah untuk anak didik saya di kelas, dan juga mungkin untuk membantu memfasilitasi teman-teman yang nanti membutuhkan bantuan saya agar
ini bisa menjadi bekal bagi saya, bisa memfasilitasi dan menjawab kebutuhan-kebutuhan teman-teman di guru di sekolah dan juga anak didik saya di kelas nanti, Pak Ari. Oh iya, baik. Dan yang terakhir, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Pak Into? Ya, harapan saya bisa menyampaikan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga pertanyaan-pertanyaan terbuka supaya informasi yang diberikan oleh lawan bicara saya atau si coach ini bisa lebih maksimal dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada coach ini, Pak Ari. Oke, baik. Terima kasih Pak Into, cukup jelas ya. Pertanyaan dari saya, dan selanjutnya supaya coaching ini dapat berjalan dengan baik, maka saya serahkan sepenuhnya kepada Kak Jimmy sebagai coach dan Kak Into sebagai coachnya untuk melakukan percakapannya, sementara saya akan mengamati. Silakan. Ya, selamat malam Pak Jimmy. Selamat malam Pak Into. Ya, bagaimana kabar Senang. ini Pak Jimmy? Ini lagi dalam keadaan sehat, tapi ada sedikit kendala. Oke. Nah, ini ya mungkin karena kegelisahan ini ya. Ini tadi saya lihat kok ada WA masuk dari Pak Jimmy ingin menceritakan sesuatu gitu ya kepada saya, Pak Jimmy. Oh iya, benar Pak Into. Kebetulan Pak Into dan saya ini, saya berpikir Pak Into juga sebagai rekan kerja saya, dan bolehlah saya meminta pendapat kepada Pak Into seperti itu. Makanya saya WA Pak Into tadi. Nah, oke. Ya Pak Jimmy, kalau boleh tahu nih, kira-kira apa yang Pak Jimmy rasakan atau Pak Jimmy alami dan mau ceritakan kepada saya gitu. Kalau tidak keberatan ya bolehlah diceritakan dulu supaya kita bisa tahu apa yang sedang dialami oleh Pak Jimmy. Oke, baik, makasih Pak Indra. Jadi masalahnya begini, ini kebetulan ini ada murid saya. Ini anak ini sebenarnya bagus, dia pintar sekali, tapi masalahnya dia tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Terus pokoknya ada saja alasannya, dia sangat cocok dengan teman-temannya, dan kebanyakan dia lebih memilih untuk dia kerja sendiri, seperti itu. Jadi kita juga menghadapi anak begini juga, kita juga sudah tahu mau bikinnya seperti apa. Jadi ya makanya kita WA Pak Into untuk kita boleh sharing seperti itu. Ya, ini masalah pada anak didik di kelasnya Pak Jimmy seperti itu ya? Ya, benar. Kejadian seperti ini kira-kira sudah berlangsung berapa lama ya Pak Jimmy? Kira-kira menurut pengamatannya Pak Jimmy begitu? Ini sudah berlangsung ya sudah beberapa minggu yang lalu lah sampai sekarang. Jadi tapi ini yang benar-benar saya amati baru ini, jadi apa? Baru amati, makanya saya lihat kok teman-temannya bermain, sedangkan dianya yang lebih senang bekerja sendiri seperti itu. Jadi tetapi nilainya bagus, dan saya suruh untuk kerja kelompok, tapi dia tidak mau kerja kelompok, maunya kerja sendiri.
dan anaknya juga kemauannya keras. Gitu. Gitu. Ternyata ini sudah lumayan lama juga ya, Iya, Pak Jimmy, anak ini seperti. benar, benar. Mungkin saya yang tidak perhatikan atau seperti apa, Pak itu. Sejauh ini ya Pak Jimmy, dari ketika Pak Jimmy sudah tahu anaknya seperti ini, langkah-langkah apa yang sudah dicoba oleh Pak Jimmy untuk mengatasi anak ini di kelasnya Pak Jimmy? Ya, jadi langkah-langkah yang saya lakukan itu, ya saya baru sekedar menasihati seperti ini, apa namanya, Cynthia. Saya bilang, Cynthia, kamu harus kerja kelompok. Karena ini tugas kelompok. Jadi kamu jangan kerja sendiri-sendiri. Kalau bisa kerja bersama dengan teman-teman begitu. Tapi baru sekedar hanya memberikan nasihat saja seperti itu. Jadi saya pikir jangan sampai saya belum melakukan pendekatan atau seperti apa. Begitu. Masih sekedar nasihat seperti itu. Iya. Lalu bagaimana apa yang Pak Jimmy harapkan dari Cynthia ini? Iya, Nanti seperti apa kira-kira apa yang yang Pak Jimmy harapkan dari dia supaya dia itu tidak seperti itu. Harapannya Pak Jimmy seperti apa sih? iya. Jadi yang saya harapkan itu karena dia bagus, anaknya juga pintar. Yang saya harapkan itu dia bisa membantu di dalam kelompok itu. Jadi bisa bekerja sama dengan rekan-rekannya di dalam kelompok. Dan yang berikut juga karena dari hasil asesmen awal itu dia yang bagus, dia salah satu murid yang potensi lah di kelas itu. Makanya saya harapkan dia bisa bekerja sama dengan teman-temannya untuk membantu teman-temannya. Jadi supaya teman-temannya juga bisa mendapatkan hasil atau nilai baik juga seperti dia, begitu. Jadi ingin supaya Cynthia ini bisa berubah, dia mau kerja dalam tim, dalam kelompok, tidak mau Iya, egois benar, seperti itu ya Pak. benar, Pak Indri, benar. Nah, terus dari harapan yang apa namanya, yang Pak Jimmy pikirkan ini supaya ini bisa dilakukan oleh Cynthia. Itu kira-kira rencana apa sih yang Pak Jimmy ingin supaya Pak Jimmy lakukan terhadap Cynthia supaya dia itu bisa mencapai apa yang diharapkan oleh Pak Jimmy? Iya, rencana saya ketika kerja kelompok itu saya mungkin lebih fokus untuk membersamai mereka. Jadi mungkin fokus arah pikiran saya itu harus tertuju pada kelompok. Mungkin salah satu kesalahan saya mungkin dalam pembagian tugas kelompok atau dalam pekerjaan itu mungkin saya kurang memperhatikan. Mungkin kekurangan saya mungkin kurang memperhatikan mereka, sehingga rencana saya dalam pembagian kelompok itu saya harus perhatikan supaya di dalam kelompok itu mereka bisa berdiskusi bersama seperti itu. Jadi ini rencana saya seperti itu. Ya. Semoga rencana saya bisa dijalankan. Mungkin karena kurang fokus. Jadi Pak Jimmy ingin supaya lebih fokus lagi dan bisa karena mungkin selama ini kurang perhatian begitu dari Pak Jimmy terhadap mungkin Cynthia dan juga yang lainnya di kelas, sehingga ini akibatnya itu bisa sampai Cynthia bisa seperti ini. Benar. Jadi Pak Jimmy lebih mau mengarahkan ke
fokus seperti itu supaya Benar. mereka bisa lebih terarah seperti itu ya Pak Jimmy ya. Ya, benar. Ini kira-kira kapan ini mau eksekusi ini rencana yang Pak Jimmy sudah rencanakan dengan baik ini? Iya. Ini kapan ini mau dieksekusi di kelas ini? Jadi secepatnya, artinya ketika besok pembelajaran ada tugas kelompok itu, saya sudah siap untuk mencoba hal ini. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, mungkin lebih fokus untuk membersamai mereka, selalu mungkin lebih lakukan teknik istilahnya scaffolding, lebih dekat dengan mereka supaya mereka dapat bimbingan lebih ini. Karena mungkin itu kekurangan saya itu seperti itu. Jadi secepatnya dalam kegiatan pembelajaran besok nanti saya sudah mencoba untuk melakukan itu. Wow, luar biasa ini Pak Jimmy. Ini semangat yang tidak kendor walaupun diperhadapkan dengan situasi anak-anak yang karakternya berbeda-beda, tapi semangat untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anak itu tidak patah begitu ya Pak Jimmy. Tetap semangat supaya mereka bisa menyampaikannya dengan bisa memperoleh kebutuhan belajar mereka itu dengan baik. Ya, oke Pak Jimmy, di akhir percakapan kita ini saya mau kembali cross check kira-kira apa sih yang Pak Jimmy sudah dapatkan dari percakapan kita malam ini Pak Jimmy. Baik Pak Into, yang pertama Pak Into juga sebagai rekan kerja saya yang kita punya satu tujuan yang sama. Kebetulan ini terjadi pada anak didik saya dan lihat hasil percakapan kita, saya sudah bisa mendapatkan jawabannya sendiri bahwa salah satunya karena saya mungkin kurang fokus ketika dalam pembagian kelompok itu, saya membagi tetapi kurang mendampingi mereka sehingga terjadi kekacauan dalam kelompok itu, sehingga mungkin Cynthia merasa bahwa dia kurang mendapatkan perhatian seperti itu karena mungkin salah satu kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Jadi lihat percakapan kita, saya akan siap untuk melakukannya, membuat perubahan lah seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan dengan hasil percakapan kita tadi. Terima kasih Pak Into. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Saya tunggu kabar selanjutnya setelah nanti eksekusi dilakukan oleh Pak Jimmy. Nanti perkembangan seperti apa saya bisa diinformasikan supaya kita bisa berkomunikasi lagi. Mungkin ada lagi yang perlu kita persiapkan lebih jauh seperti itu ya Pak Jimmy. Siap Pak Into. Oke, terima kasih Pak Jimmy untuk waktunya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak Jimmy. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Into dan Pak Jimmy atas proses coachingnya. Jadi ini sebagai pengamat ada beberapa hal yang ingin saya ajukan kepada Pak Into. Bersedia ya memberikan waktu Pak Into? Oke, siap. Ya, baik. Bagaimana Pak Into menilai sendiri perform dari kompetensi tadi? Oke, terima kasih Pak Ari. Kalau dari saya sih kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi itu kan membuat atau mengajukan pertanyaan berbobot nih Pak Ari. Iya. Nah, dari proses coaching yang saya sama Pak Jimmy lakukan itu bagi saya belum begitu maksimal Pak Ari. Jadi kalau range-nya 0 sampai 100 itu mungkin range saya mungkin masih di sekitar 60 lah, belum sampai ke 65. Itu yang saya rasakan karena bagi saya pertanyaan yang saya ajukan juga belum begitu banyak. Jadi
Iya. terbatas seperti itu Pak Ari. Oke, baik. Oke, Pak Into. Nah, pada kesempatan ini bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak Into? Dengan senang hati Pak Ari. Baik. Ya, Silakan. jadi saya mengamati tadi pada saat Pak Into dan Pak Jimmy melakukan coaching tadi itu sudah sesuai dan pada alur tirta tadi pada tujuan itu menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach tadi sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi permasalahan yang dihadapi tentang murid yang tidak mau bekerja sama tadi. Kemudian diidentifikasi itu coach juga memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa pembelajaran itu harus dilakukan dalam tim atau bekerja sama seperti itu. Kemudian pada tahapan rencana aksi itu saya melihat coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan beberapa hal dalam menyelesaikan permasalahan itu, baik antusiasme dari murid-murid dan dalam pembelajaran secara kolaborasi. Kemudian yang terakhir juga Pak Into, coach juga menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach tadi, dan ternyata membuat coach juga menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang telah diambil. Nah, jadi itu hasil pengamatan dari saya Pak Into, dan di penutup ini Pak Into mungkin saya minta apa yang kira-kira Pak Into dapat dari proses tadi. Oke, kalau dari proses coaching tadi yang sudah saya lakukan itu Pak Ari, saya berharap saya bisa ke depan saya akan berlatih terus-menerus gitu Pak Ari, supaya ini bisa membantu saya dalam memfasilitasi anak-anak didik saya di kelas dan juga teman-teman guru yang mungkin saja membutuhkan bantuan saya ketika mereka ada dalam sebuah persoalan seperti itu Pak Ari. Baik. Terima kasih Pak Into. Oke, dengan demikian maka proses coaching untuk tahap 1 ini sampai di sini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat malam Pak Nefri, Pak Jimmy. Selamat malam Pak Into. Ya, pada malam hari ini kita akan berlatih coaching dengan menggunakan alur tirta, dan perlu saya sampaikan peran kita dulu dalam coaching kali ini. Saya sendiri akan bertindak sebagai pengamat, kemudian Pak Jimmy akan bertindak sebagai coach, dan Pak Nefri akan bertindak sebagai coachingnya. Ya, jadi ini peran yang akan kita perankan dalam sesi kali ini. Untuk itu kita akan memulai praktik coaching kita saat ini. Oke, selamat malam Pak Jimmy. Selamat malam Pak Into. Ya, bagaimana kabarnya Pak Jimmy? Sehat selalu Pak Into. Ya, mungkin sedikit kecapaian juga dengan tugas tanggung jawab sebagai guru. Seperti itu. Tapi harus tetap semangat ya Pak Jimmy ya. Benar Pak Into, harus tetap semangat. Ya, oke. Ya Pak Jimmy, ya. Malam ini kan kita akan lakukan coaching. Jadi saya sebagai seorang pengamat ini kira-kira apa yang bisa saya bantu
buat Pak Jimmy dalam proses coaching kita malam hari ini untuk mengembangkan kompetensi dari coaching itu sendiri. Kira-kira kompetensi mana sih yang ingin dikembangkan oleh Pak Jimmy begitu? Baik Pak Into, terima kasih Pak Into sudah mau membantu saya. Karena secara pribadi saya tidak bisa menilai diri saya sendiri. Ya. Saya berterima kasih Pak Into sudah mau membantu saya. Jadi kompetensi inti yang ingin saya kembangkan itu untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Karena saya berpikir bahwa untuk mendapatkan atau bagaimana merangkum dan membuat sebuah kesimpulan tentang sebuah pertanyaan berbobot itu perlu dilatih. Untuk itu pada malam hari ini saya ingin sekali Pak Into bisa membantu saya untuk melihat itu. Seperti itu. Oh ya, oke Pak Jimmy. Nanti untuk kira-kira nanti di bagian mana ya Pak Jimmy yang ingin Pak Jimmy inginkan untuk saya amati seperti itu. Iya. Di part Jadi baik. Jadi di bagian yang ingin Pak Into amati yaitu bagaimana saya bisa membantu si coach untuk menggali potensi ataupun situasi permasalahan yang dihadapi oleh si coach agar si coach bisa mendapatkan solusi dari apa yang ia alami seperti itu. Jadi saya bisa membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu si coach untuk memperbaiki ataupun mendapatkan jalan keluar seperti itu. Ya. Lalu kira-kira harapan apa dari Pak Jimmy ketika nanti observasi coaching ini kita lakukan nanti nih Pak? Ya, jadi harapan ini seperti apa? Terima kasih Pak Into. Jadi harapan saya dengan kegiatan ini saya bisa kembangkan kompetensi coaching dalam tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru di kelas maupun untuk membantu rekan-rekan guru yang ketika menghadapi sebuah permasalahan seperti itu. Jadi harapan saya ingin kembangkanlah kompetensi dari coaching ini. Khususnya pada bagaimana mengajukan bagaimana pertanyaan berbobot seperti itu ya Pak Jimmy. Mengajukan pertanyaan berbobot. Benar Pak Into. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lakukan percakapan coaching dengan menggunakan alur Tirta yang akan dimainkan oleh Pak Jimmy dan Pak Devi. Oke, silakan. Selamat malam Pak Ari. Selamat malam Pak Jimmy. Terima kasih Pak Ari sudah hadir mau bertemu dengan saya pada malam hari ini. Bagaimana sebelum kita ini berbincang-bincang mungkin kondisi Pak Ari seperti apa? Apakah sehat atau ada kendala? Iya Pak Jimmy. Baik, jadi apalah pada malam hari ini kita bisa bertemu. Iya, Pak Jimmy awalnya sehat, namun seperti yang Pak Jimmy saksikan sendiri, sepertinya agak sedikit pucat karena ada sedikit masalah yang saya pikirkan. Jadi saya ingin meminta waktunya Pak Jimmy untuk saya dapat menceritakan masalah tersebut. Apakah Pak Jimmy bersedia meluangkan waktunya Pak Jimmy? Oh iya. Sebagai teman saya bersedia untuk membantu Pak Ari. Saya percaya bahwa kita berada di tempat yang benar seperti itu. Jadi baik Pak Ari, mungkin ada masalah apa bisa diceritakan? Iya, jadi begini Pak Jimmy,
di keadaan di kelas saya itu ada salah satu siswa saya mendapatkan nilai yang menurutnya itu tidak adil, sehingga dia mengeluh kepada saya. Nah, mendapatkan nilai yang tidak adil ini karena apa? Itu karena ternyata guru bahasa Indonesia, guru mata pelajaran ini ternyata membuka les privat seperti itu. Nah, di saat membuka les privat, lalu siswa ini tidak mengikuti les tersebut, sehingga kadang disindir oleh guru bahasa Indonesia ini di dalam kelas. Bahkan sampai pada pemberian nilai pun nilainya itu dirasakan tidak adil. Nilainya selalu di bawah, nilainya selalu rendah dari teman-temannya yang mengikuti les privat tersebut, Pak Jimmy. Nah, itu persoalan yang sedang saya alami di kelas bersama dengan siswa saya. Oh iya. Jadi persoalannya ada murid Pak Ari lah yang mendapat perlakuan tidak adil ya, seperti itu ya Pak Ari? Iya, betul. Oh iya. Jadi apa sih yang ingin dicapai oleh Pak Ari lewat masalah ini? Mungkin bisa diceritakan. Iya. Apa yang ingin dicapai lah dari ini? Iya. Yang ingin saya capai dari masalah ini yaitu saya ingin supaya semua siswa di kelas saya itu mendapatkan perlakuan yang sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan seperti itu, Pak Jimmy. Iya. Oh ya, berarti Pak Ari mau semua siswanya diperlakukan sama seperti itu. Iya. Seperti itu ya. Iya, betul. Saya ingin tahu Pak Ari, mungkin ada atau Pak Ari bisa tahu apa faktor-faktor mungkin yang menyebabkan si guru melakukan perlakuan seperti itu. Mungkin Pak Ari bisa ceritakan. Faktor Iya. apa sehingga si guru itu memperlakukan si Dewi itu dengan seperti itu. Iya. Yang Jadi lainnya tidak, sedangkan si Dewinya tidak. iya, betul. Jadi faktornya itu mungkin itu karena si Dewi ini tidak mengikuti les privat. Jadi mungkin itu juga kenapa sehingga dia tidak mengikuti les privat itu karena jarak tempat tinggal antara guru yang memberikan privat dan rumah Dewi ini sangat jauh, sehingga dia tidak bisa mengikuti les tersebut, Pak Jimmy. Oh iya, jarak tempat tinggal. Ada lagi Pak Ari? Iya. Hanya jarak saja. Iya, jarak kemudian nah itu dari jarak itu nanti ketika ia mau pulang ke rumah itu nanti sudah sampai di rumah itu malam, karena juga selain jarak, waktu les privatnya itu dimulainya tuh jam 6 sore, sehingga selesainya itu bisa jam 7. Nah, kalau sudah pulang malam, Dewi ini takut sendirian di perjalanan, Pak Jimmy. Oh iya, berarti penyebabnya yang pertama itu karena jaraknya tempat tinggal Iya, si Dewi itu. dan waktu, jarak dan waktu. Dan waktu lesnya yang lama. Oh, Iya. Terus seperti apa sih strategi atau gagasan untuk mengatasinya seperti apa? Untuk membantu si Dewi ini. Apa sih yang Pak Ari mungkin bisa lakukan? Bisa membantu Dewi. Jadi terima kasih Pak Jimmy. Saya rencana itu untuk mau menyampaikan kepada Dewi sama guru les privatnya itu agar dapat dikondisikan mungkin les privatnya itu
bisa dilakukan di sekolah, kan Ya. kebetulan di sekolah itu di bagian tengah, sehingga Dewi juga dapat mengikuti les tersebut. Kemudian solusi yang kedua juga mungkin meminta supaya guru les privat itu mengadakan les itu kalau bisa jangan di jam 6, tapi kalau bisa jam 3 seperti itu, sehingga apabila lesnya waktunya mungkin 1 jam, maka jam 4 itu sudah selesai dan Dewi pun bisa pulang ke rumah itu tidak kemalaman sehingga dia tidak takut. Mungkin kira-kira solusi itu yang ingin saya ambil, Pak Jimmy. Oh iya, berarti solusinya itu Pak Ari sampaikannya pada siapa? Ingin saya sampaikan kepada guru bahasa Indonesianya Dewi begitu. Oh iya, berarti gurunya di sekolah Pak Ari ya? Iya, teman Sama. guru Oh, juga. oh iya, berarti disampaikan di apa guru bahasa Indonesianya. Iya, Terus untuk orang tuanya disampaikan atau seperti apa? iya betul. Sepertinya harus disampaikan juga kepada orang tua sehingga orang Hmm? tua pun bisa menjemput Dewi karena jaraknya terlalu jauh juga mungkin seperti itu, Pak Jimmy. Betul. Oh iya, oke, berarti yang saya tangkap dari Pak Ari ada solusi yang Pak Ari ambil tadi, salah satunya memberitahukan kepada si guru les privat ini ya Pak Ari. Iya, Terus terus yang kedua menyampaikannya kepada orang tua karena sebagai orang tua ia juga perlu tahu karena masalah begitu Pak Ari. iya, iya. Begitu. Betul. Oke, Iya, terima kasih Pak Ari. Uh, untuk percakapan kita uh, sudah berlangsung cukup lama dan Pak Ari juga sudah bisa mendapatkan solusi dari apa iya. yang percakapan tadi. Dan yang terakhir mungkin Pak Ari bisa menceritakan apa dari yang telah kita diskusikan tadi seperti apa secara keseluruhan tadi yang Iya, Pak Ari dapatkan. iya, iya. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Jadi saya merasa sangat senang karena telah dibantu dengan berbagai solusi, dengan berbagai pemahaman sehingga akhirnya saya dapat mendapatkan solusi terbaik yang akan segera saya lakukan, yaitu bertemu dengan guru bahasa Indonesianya Dewi, kemudian dengan orang tua untuk menyampaikan beberapa solusi agar Dewi ini dapat juga mengikuti les privat sehingga di dalam pemberian nilai di kelas juga adil seperti itu Pak Jimmy. Oke, baik, terima kasih Pak Ari atas diskusi kita malam hari ini. Ya, Senang bisa bertemu dengan Pak Ari. Saya tunggu hasilnya seperti apa. Mungkin Pak Ari bisa bercerita kepada saya. Terima kasih Pak Ari. Selamat malam. ya, sama. Iya, terima kasih untuk Pak Jimmy dan Pak Nefri yang sudah melakukan praktik coaching dengan luar biasa. Nah, saya izin ya Pak Jimmy untuk menyampaikan hasil pengamatan saya dulu nih Pak Jimmy terkait proses coaching yang sudah dilakukan antara Pak Jimmy dan Pak Nefri. Boleh ya Pak Jimmy ya? Boleh Pak Into. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Nah, kalau dari Pak Jimmy sendiri, kira-kira penilaian Pak Jimmy tentang proses coaching tadi seperti apa Pak Jimmy? Baik, terima kasih Pak Into. Kalau dari saya sendiri tentang penampilan saya tentang proses coaching tadi,
Saya pikir belum terlalu baik lah, belum terlalu karena di bagian akhir itu saya kehabisan kata-kata seperti itu, Pak Into. Jadi karena mungkin seperti apa ya, saya juga tidak tahu lagi mau pakai yang seperti apa begitu. Jadi kalau pakai skala 1 sampai 10 ya mungkin saya masih di sekitar 7 lah, 7 atau 6 lah. Seperti itu Pak Into. Iya. Oke, baguslah kalau dari Pak Jibi sendiri sudah mau menyadari apa yang menjadi kekurangan dari Pak Jimmy selama proses coaching yang barusan dilakukan. Iya. Saya sampaikan supaya hasil ini mungkin ya ini pengamatan saya Pak Jimmy. Jadi mohon maaf kalau nanti mungkin tidak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Kalau dari saya secara keseluruhan alur ceritanya itu sudah berjalan dengan baik. Artinya prinsip-prinsip coaching yang dilakukan juga sudah secara keseluruhan overall-nya sudah bagus lah seperti itu. Mungkin tapi yang perlu saya sampaikan kepada Pak Jimmy, ada beberapa hal yang mungkin bisa dikembangkan lagi Pak Jimmy. Jadi misalnya tadi Pak Jimmy harus, karena dari si coachnya itu kan menyampaikan kalau apa yang dilakukan oleh rekan gurunya terhadap anak didiknya itu kan tidak adil. Pak Jimmy harusnya Pak Jimmy berusaha menggali lagi kira-kira adil itu menurut si coach itu seperti apa. Oh ya, benar. Jadi adil menurut si coach itu seperti apa supaya bisa informasi yang diperoleh oleh Pak Jimmy itu bisa lebih akurat lagi, supaya adil menurut Pak Nefri itu seperti ini. Berarti sudah bisa dapat satu kata kunci lagi untuk bisa mengembangkan atau menggali lagi informasi yang lebih banyak lagi dari Pak Nefri. Nah, itu nanti seperti tadi yang Pak Jimmy sampaikan juga, kehabisan kata-kata di akhir itu mungkin ya diberi waktu jeda sedikit, kemudian Pak Jimmy menanyakan kira-kira komitmen atau tekad yang Pak Nefri ingin lakukan, terapkan seperti itu di anak didiknya ini ataupun juga di rekan gurunya itu seperti apa. Dan apa yang membuat Pak Nefri bisa mempunyai rencana atau komitmen seperti itu. Nah, jadi ini mungkin ini hanya masukan saja Pak Jimmy ya, supaya ini pertanyaan seperti ini mungkin bisa jadi tambahan begitu. Ketika kita mungkin kehabisan kata-kata atau buntu, kita tarik nafaslah sedikit untuk bisa stop ya. Ya, take stop lah. Take stop itu mungkin kita mindfulness ya, kita bisa benar. Untuk bisa menarik, ya bisa bawa kita untuk bisa mendapatkan pertanyaan-pertanyaan baru yang bisa membantu kita untuk menggali informasi dari coach kita. Ya, tapi secara keseluruhan Pak Jimmy, alurnya, prinsip-prinsip coachingnya itu sudah berjalan. Kalau kita lihat dari yang Pak Jimmy inginkan itu bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot itu, bagi saya kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang mendorong coach itu supaya berpikir lebih dalam itu sudah bagus Pak Jimmy. Mungkin perlu tambah lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa
mendukung jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh si coach. Jadi si coach juga sudah bisa menemukan jawabannya sendiri, bisa mengambil tindakan dan juga bisa membuat refleksi. Dan itu sangat luar biasa Pak Jimmy. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Jimmy sebagai hasil pengamatan saya Pak Jimmy. Iya. Ya. Oke Pak Jimmy, saya mau tanya juga Pak Jimmy, dari diskusi kita yang kita lakukan ini kira-kira apa yang terbayang di benaknya Pak Jimmy untuk Pak Jimmy nanti lakukan supaya bisa meningkatkan lagi performa Pak Jimmy khususnya pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini. Kira-kira apa yang terbayang dalam benaknya Pak Jimmy untuk meningkatkan performa ini? Iya, jadi yang terbayang dalam benak saya, ini kan saya pikir ini proses yang kreatif, yang sangat bagus, yang sangat baik. Jadi saya akan tindak lanjutinya nanti ketika di sekolah, itu bersama dengan guru-guru, teman-teman guru saya, ataupun juga dengan murid-murid saya. Jadi saya perlu mengasah terus kemampuan ini karena saya merasa bahwa ini sangat baik, sangat bagus sekali untuk dikembangkan seperti itu. Jadi mungkin saat ini untuk pertanyaan berbobot, mungkin ke depan ketiga kompetensi itu ya mungkin saya harus bisa menerapkan seperti itu. Oke, ya Pak Jimmy, terakhir ini Pak Jimmy. Baik. Ini apa yang Pak Jimmy dapatkan dari proses coaching yang kita lakukan malam ini Pak Jimmy? Baik, saya senang. Yang pertama perasaan saya senang lah. Apa itu bisa membantu saya bisa melihat apa yang menjadi kemampuan saya maupun juga apa yang menjadi catatan-catatan saya untuk bisa dikembangkan atau diperbaiki, dan saya pikir ini hal yang sangat baik untuk saya bisa mengembangkan kompetensi ini. Jadi saya sangat bersyukur kepada Pak Into yang sudah sangat membantu saya pada saat ini. Terima kasih Pak Into. Ya, terima kasih. Dengan demikian untuk praktik coaching kita saat ini selesai ya Pak Jimmy, Pak Nefri, dan sampai ketemu lagi dalam praktik-praktik selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Pak Into. Selamat malam. Ya. Oke, baik. Baik. Selamat malam Pak Into dan Pak Ari. Selamat malam. Senang bisa bertemu dengan Bapak berdua untuk proses coaching kita pada malam hari ini. Dan ingin saya informasikan dulu bahwa kita bertiga memiliki peran masing-masing. Yang pertama saya sendiri sebagai pengamat dan Pak Nifri sebagai coachnya dan Pak Quinto sebagai coach. Seperti itu ya. Oke. Jadi dalam proses ini saya akan mengamati Pak Ari sebagai coach dalam bagaimana melakukan percakapan coaching bersama Pak Into sebagai coachnya. Oke, baik, terima kasih. Untuk tidak memperpanjang kata, kita mulai saja. Sudah siapkah Pak Into dan Pak Ari? Siap. Sudah. Oke, baik, kita mulai. Selamat malam Pak Ari. Selamat malam Pak Jimmy. Baik, senang bisa bertemu dengan Pak Ari pada kesempatan ini. Baik Pak Ari, mungkin ada yang bisa saya bantu dalam mengembangkan kompetensi atau kompetensi mana yang
Pak Ari ingin saya kembangkan untuk kompetensi inti coaching ini, Pak Ari. Iya, baik. Jadi Pak Jimmy, terima kasih. Dalam coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot, Pak Jimmy. Oke, baik. Berarti yang Pak Ari pilih ada pertanyaan berbobot. Nah, Ya, kira-kira di bagian mana yang nanti Pak Ari ingin saya amati seperti itu? Di bagian mana? iya. Jadi mungkin di bagian khususnya itu pada bagian saat saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Kuci, karena saya beranggapan bahwa ketika ada pertanyaan berbobot yang ingin saya sampaikan itu dapat membantu Kuci dapat dalam menyelesaikan persoalan atau kasus yang ia hadapi, Pak Jimmy. Oke, baik. Terima kasih. Berarti Pak Ari ingin saya amati pertanyaan-pertanyaan yang akan Pak Ari sampaikan seperti itu ya, Pak Ari. Oke, Iya, iya. baik Pak Ari. Menurut Pak Ari, bagaimana penilaian nanti, penilaian Pak Ari sendiri terhadap apa yang nanti akan kita kembangkan ini? Jadi menurut Pak Ari seperti apa penilaian? Iya, jadi menurut saya ketika pertanyaan berbobot itu saya kembangkan atau saya utarakan, mungkin dapat membantu Kuci untuk di mana dapat menyelesaikan atau dapat memberikan solusi-solusi terkait dengan kasus-kasus yang ia hadapi. Nah, sejauh ini ada beberapa pertanyaan yang telah saya sampaikan, namun saya merasa mungkin belum begitu berbobot atau seperti apa, sehingga saya lebih ingin untuk pada penilaian ini dikhususkan untuk itu, Pak Jimmy. Oke, terima kasih Pak Ari. Yang terakhir, seperti apa harapan dari observasi akan kita lakukan bersama ini? Karena pada kesempatan ini kan saya akan mengobservasi Pak Ari. Jadi Iya. harapannya seperti apa dalam kegiatan ini Pak Ari? Iya, baik. Jadi tentunya harapan yang ingin saya capai itu adalah dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh Kuci itu sendiri, sehingga proses baik KBM ataupun peningkatan mutu itu dapat berjalan dengan baik di sekolah, Pak Jimmy. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari. Baik, selanjutnya kita akan lanjut dengan siklus atau tahap yang kedua. Pak Ari akan melakukan proses diskusi coaching bersama Pak Into. Untuk itu, waktu selanjutnya saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Jimmy. Pak Into, selamat malam. Selamat malam, Pak Nefri. Apa kabarnya? Ya, puji Tuhan kabar baik, Pak Nefri. Oke, Pak Nefri baik. bagaimana kabarnya, Pak? Selamat, sehat selalu. Oke, baik. Jadi Pak Into, mungkin pada malam ini adakah yang mau diceritakan kepada saya, Pak Into? Saya dengan senang hati bersedia untuk mendengarkannya. Oke. Nah, begini Pak Nefri, seperti yang tadi saya sampaikan kepada Pak Nefri lewat WA tadi ke Pak Nefri, saya minta Iya, waktunya Pak Nefri lah untuk bisa iya, diskusi dengan saya tentang apa yang saya alami saat ini Pak Nefri. iya, Ya, iya, iya. saya senang juga Pak Nefri sudah bersedia untuk meluangkan waktu supaya kita bisa bisa saling sharing lah apa yang saya hadapi saat ini Pak Nefri. Iya, iya. Oke. Jadi saya ingin tahu persoalan apa yang Pak Into alami.
Ya, begini Pak Nefri, saya ingin cerita sebuah persoalan yang saya alami di kelas saya nih Pak Nefri. Akhir-akhir ini saya merasa seperti apa ya, murid-murid saya di kelas itu kurang antusias begitu Pak Nefri dalam menerima pembelajaran yang saya berikan kepada mereka. Selain itu, siswa-siswa saya ini juga ketika ada tugas yang saya berikan itu tidak semua mengerjakannya itu Pak Nefri. Ya paling mentok mereka yang mengerjakan itu cuma 50% lah. Karena jumlah siswa saya itu kan 28 orang. Ya paling banyak itu 14 orang yang mengerjakan tugas itu Pak. Oh iya Gitu. iya. Oke. Nah, kalau begitu menurut Pak Into sendiri apa yang Pak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak Into? Bagi saya Pak Nefri, saya berharap semoga dengan percakapan kita malam ini Pak Nefri, saya bisa mendapatkan solusi untuk menjawab permasalahan yang saya alami di kelas saya ini tentang antusiasnya anak-anak saya dan juga apa ya, pengerjaan tugas mereka yang tidak seluruhnya bisa mau mengerjakan tugas yang saya berikan, seperti itu Pak. Jadi saya ingin dengan diskusi kita ini ada solusi lah bagi saya seperti itu. Iya. Oke. Nah, menurut Pak Into, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Into itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak Into di dalam kelas? Ya Pak Nefri, ya kalau saya lihat sih sepertinya mereka itu kurang antusias karena ada beberapa hal Pak Nefri. Jadi misalnya apa ya, seperti pembelajaran, mungkin pembelajaran yang saya berikan itu kayaknya agak membosankan begitu Pak Nefri. Jadi terlalu monoton, terus saya sendiri yang berbicara ketika apa memberikan pembelajaran kepada mereka. Kemudian yang kedua mungkin saya tidak begitu memberikan kesempatan yang luas kepada anak murid saya, anak di kelas itu untuk menyampaikan pendapat ataupun kesempatan berbicara ketika saya melakukan pembelajaran di kelas mereka Pak Nefri. Oh iya, iya, ya, baik. Begitu ya ceritanya. Nah, Ya, Pak. kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid dari Pak Into itu sangat antusias dalam pembelajaran yang Pak Into lakukan dalam kelas? Menurut saya mungkin anak-anak saya ini Pak Nefri, mereka ingin supaya pembelajaran mereka itu tidak bosan, apa ya, lebih asik seperti itu. Mungkin mereka ingin supaya ada variasi, ada kreatif lah dari saya dalam penerapan pembelajaran di kelas. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, wah, ini saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Into. Betul. Nah, lalu menurut pendapat dari Pak Into, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu merasa asik dan tidak bosan pada pembelajaran yang nanti Pak Into terapkan dalam kelas? Ya, menurut saya mungkin ini saya harus lebih sering memberikan semisalnya mungkin games atau ice breaking Iya, atau iya, juga iya. mungkin apa ya, meminta mereka supaya lebih aktif, lebih berikan waktu seluas-luasnya kepada mereka untuk mau menyampaikan
pendapat mereka, apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran seperti itu. Jadi memberikan mereka ruang untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran seperti itu, Pak. Oke. Nah, berikut Pak Indo, tadi kan sepertinya ada 2 dari siswa kurang antusias, kemudian dalam mengerjakan tugas ya Pak Indo. Nah, Ya. mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid itu apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas yang tadi katanya hanya 50% Pak Indo? Ya kalau ya teknik saya dalam memberikan tugas selama ini Pak Nefri itu ya mungkin saya beri tugas pada mereka itu terlalu banyak ya. Dan apa ya? Kadang saya tidak memberikan sumber belajar yang beragam seperti itu. Dan saya juga suruh mereka untuk mencari sendiri tanpa harus menjelaskan terlebih dahulu seperti itu. Dan itu Iya. mungkin membosankan bagi mereka dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak. Jadi mungkin itu Iya. yang buat mereka malas untuk mengerjakan soal-soal seperti itu. Oke, baik. Nah, Pak Into, kalau saya boleh tahu, Pak Into menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas? Kalau selama ini saya cuma pakai buku yang ada di perpustakaan atau di lemari buku di kelas itu saja Pak Ari, tidak ada sumber belajar lain. Jadi ya cuma buku teks yang ada di perpustakaan atau ada di kelas itu saja Pak. Oh, kira-kira adakah sumber belajar lain selain buku teks, Pak Into? Ya kalau sumber belajar ya pasti banyak Pak. Banyak ya? Iya, jadi misalnya kita bisa lihat dari YouTube, dari Google, blog, apa segala macam itu di internet kan sekarang sudah banyak. Jadi Iya. apa itu bisa jadi sumber belajar lah bagi anak-anak. Harusnya seperti itu mungkin Pak. Iya. Nah, itu betul sekali Pak Into, betul. Saya yakin sekali bila Pak Into bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar itu pasti akan membuat siswa itu sangat antusias sekali dalam proses pembelajaran. Apalagi kalau pembelajaran media-media yang menarik seperti itu ya Pak Into. Nah, Ya. jadi sekarang apa rencana Pak Into untuk menyelesaikan masalah ini? Iya Pak Nefri. Nah, mungkin rencana saya itu saya mencoba untuk merancang pembelajaran yang apa ya, lebih mengasihkan lah, lebih kreatif seperti itu Pak Nefri. Iya, Mungkin iya. media-media pembelajaran yang nanti saya gunakan juga, sumber belajar yang saya gunakan juga, ya coba saya akan menggunakan sumber belajar dari internet atau dari YouTube, atau mungkin juga saya akan dalam pembelajaran itu saya mencari referensi bagaimana membuat anak-anak itu lebih semangat dengan memberikan ice breaking, memberikan games-games yang menarik begitu ya, tapi setidaknya ada hubungannya dengan pembelajaran yang nanti saya berikan. Supaya Iya. itu juga mungkin bisa apa ya, menarik minat anak-anak saya lah di kelas untuk bisa kembali aktif dalam pembelajaran ketika belajar bersama saya. Seperti itu, Pak. Iya. Baik. Ini terlalu luar biasa. Sangat bagus sekali rencana dari Pak Into ini. Mudah-mudahan rencana ini berhasil ya Pak Into. Amin, Ya, amin. ya. Nah, kemudian apa komitmen dari Pak Into terhadap semua rencana yang tadi Pak Into sampaikan tadi? Ya, Komitmennya apa? komitmen saya itu ya saya akan berusaha untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang tidak apa ya, tidak Membosankan. menyenangkan, tapi ya tidak membosankan, tapi mengasihkan. Iya. Dan juga sumber-sumber belajar yang nanti saya berikan itu bisa bervariasi sehingga anak-anak saya itu bisa menjalankan pembelajaran yang mereka inginkan dan Iya. bisa
mereka senang di dalam kelas, mereka bisa mengeksplor materi mereka lebih banyak lagi dan lebih luas lagi. Sehingga apa yang mereka dapat itu tidak terpaku pada satu sisi saja, tapi punya berbagai referensi untuk bisa menambah ilmu yang bisa mereka dapat. Seperti itu Pak Nefri. Oke, bagus sekali Pak Into. Ya, saya sangat mendukung rencana Pak Into ini dan mudah-mudahan semua rencana ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan dari Pak Into sendiri ya, Pak Into. Ya, oke. Terima kasih Baik. ya Pak Nefri Ya, ya, untuk waktunya sudah sharing bersama saya. Mudah-mudahan ya, mohon doanya Pak Nefri supaya ya, semua yang saya alami ini bisa terselesaikan, terutama ya metode pembelajaran dengan penerapan sumber-sumber pembelajaran yang ada, pemberian motivasi belajar untuk anak-anak ini bisa saya terapkan dengan baik di kelas saya Pak Nefri. oke, baik ya. Ya. Terima kasih Pak Nefri. Ya, oke, dengan demikian selesai sudah percakapannya. Jimmy sebagai pengamat. Oke, terima kasih Pak Nifri sama Pak Into yang sudah melakukan proses coaching tadi, luar Sama-sama biasa. juga Pak Jimmy. Sama Pak Saya Jimmy. juga terbawa dalam suasana seperti itu. Ya, Oke Pak Ari, bagaimana Pak Ari melihat tadi penampilan Pak Ari dalam kompetensi tadi? iya. Jadi Pak Jimmy dalam penampilan tadi saya merasa juga belum begitu maksimal Pak Jimmy karena mungkin ada beberapa pertanyaan itu yang eh, mungkin belum pas ketika saya sampaikan kepada Pak Into seperti itu. Oh iya, berarti menurut Pak Nefri ada yang belum pas, seperti Iya, itu ya? iya, Nah, apa iya. yang membuat Pak Nefri menilai demikian? Iya, Buat karena yang buat saya menilai demikian ketika Pak Into menjawab pertanyaan terkait dengan rencana itu sepertinya uh, belum begitu mengenai dengan apa pengembangan kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi, Jimmy. oh iya, Pak Nefri boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya, Pak Nefri? Oh iya, boleh, boleh. Silakan, silakan Pak Jimmy. Baik, terima kasih Pak Nefri. Ya, Tadi saya mengamati tadi pada saat melakukan proses coaching, Pak Nefri sudah melakukan mengajukan pertanyaan berbobot yang sangat baik. Menurut saya bisa menilai bahwa dari pertanyaan-pertanyaan itu sudah sangat baik dari pertanyaan berbobot itu. Kalau kita melihat dari apa yang Pak Nifri sampaikan tadi, jadi kata-kata atau pertanyaan-pertanyaannya itu semuanya pertanyaan terbuka seperti itu, Pak Nifri. iya, 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 iya. Apa kira-kira apa bagaimana pendapat Pak Nifri mendengar hal ini? Wow, saya senang sekali Pak Jimmy dari pengamatan yang sangat luar biasa ini. Saya senang terus terang Pak Jimmy. Terima kasih Pak Nefri. Jadi itu yang saya lihat. Terus yang berikut Pak Nefri, namun ada sedikit yang ingin saya sampaikan terkait dengan hal-hal yang mungkin Pak Nefri masih bisa kembangkan. Iya, Ya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah sangat bagus sehingga Pak Nefri bisa menggali apa yang diharapkan oleh Pak Into tadi ketika ia mengajar. Jadi banyak solusi yang Pak Into juga sudah sampaikan sehingga
itu sampai pada alur tirtanya, itu sampai di bagian tanggung jawabnya atau komitmennya juga itu sudah tersampaikan dengan baik, seperti itu. Iya, Itu yang iya, saya lihatnya seperti itu. iya. Terus yang berikut Pak Nefri, apa rencana tindak lanjut untuk kegiatan ini Pak Nefri? Iya, jadi mungkin rencana tindak lanjut dari pengembangan kompetensi ini, saya ingin berlatih terus Pak Jimmy dalam melakukan coaching seperti ini, terutama dalam tahap pengembangan kompetensi, melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ingin berlatih terus sehingga ke depan mungkin semakin lebih baik untuk meningkatkan kompetensi diri saya, Pak Jimmy. Oke. Kapan kira-kira Pak Nefri? Lebih cepat lebih baik, Pak Jimmy. Saya tidak mau menunda berlama-lama. Ya. Terima kasih Pak Nefri. Yang terakhir Pak Nefri, apa yang Pak Nefri dapat dari proses coaching kita pada malam hari ini? Ya, jadi yang saya dapat itu yaitu sebuah kejujuran Kejujuran. dari menyampaikan, kemudian memberikan solusi, tidak bertele-tele. Nah, itu yang saya dapatkan dan saya merasa senang. Nah, seperti itu. Ada lagi Pak Nefri? Mungkin untuk sementara itu. Oh, iya. Intinya saya fresh, saya senang setelah coaching ini berjalan. Saya merasa lega seperti itu. Seperti itu. Oke, berarti dari Pak Nefrinya ya, seperti itu. Iya, Lega. iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nefri. Kita sudah melakukan proses coaching dan saya sudah melakukan pengamatan terhadap area yang ingin dikembangkan oleh Pak Nefri. Saya berharap bahwa apa yang sudah bagus itu ditingkatkan, seperti mengajukan pertanyaan berbobot, dan mungkin 2 kompetensi yang lain itu mungkin bisa dilatih terus, terutama tentang hadir sepenuh dengan interaksi itu, interaksi aktif, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nefri atas pertemuan kita pada malam hari ini. Selamat malam, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam Pak Jimmy. Selamat malam, terima kasih. Salam. Baik teman-teman, terima kasih dari ketiga kasus telah kita lakukan dengan baik, dalam berganti peran pun telah berjalan dengan baik dan tidak terasa waktu sudah membatasi untuk pertemuan kita dan kita akan menutupnya dengan doa. Dan mungkin saya minta kepada Pak Jimmy untuk menutup doa kita, kegiatan kita malam ini. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih kami telah menyelesaikan proses kegiatan kami, yaitu tentang proses coaching pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Bapak lewat proses pembelajaran ini Engkau memberkati kami, agar apa yang telah kami lakukan pada saat ini boleh kami terapkan dalam tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berpisah dan kami akan menikmati malam ini dengan tidur Tuhan. Biarlah Bapak Tuhan tetap menyertai memberkati kami hingga pagi hari dan kami boleh melanjutkan tugas dan aktivitas kami. Terima kasih banyak ya Bapak, mungkin dalam sepanjang kegiatan kami ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, kami mohon pengampunan dan belas kasihan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik teman-teman, oke, nyalakan kamera, senyum, kita foto bersama. Oke,
Sampai ketemu. Oke, sampai ketemu. Sampai ketemu. Salam.